Selamat pagi anak-anak. Pada pembelajaran kita hari ini kita masih masuk dalam bab 4 mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan kita masuk dalam subbab yang keempat mengenai sistem pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia. Tentunya sebelum kita masuk dalam pembelajaran, Bapak ingin menyapa kalian. Semoga kalian tetap sehat, senantiasa sehat, dan tetap dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Baik, sekarang kalian bisa membuka halaman buku paket karangan Yuyus Kardiman halaman 122. Anak, hakikat pertahanan negara tercantum dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, yaitu pertahanan negara dimaknai dengan segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Jadi dalam hal ini segala upaya untuk melindungi semua warga negara dan juga wilayah segenap bangsa dari ancaman gangguan terhadap keutuhan bangsa Indonesia. Baik, kita masuk mengenai substansi sistem pertahanan dan keamanan Republik Indonesia, atau yang dalam hal ini kita sering atau pernah mendengar mengenai Sishankam-Rata. Apa itu Sishankam-Rata secara substansi? Apa itu substansi? Substansi adalah pokok inti dari rangkuman mengenai pengertiannya adalah Sishankam-Rata, atau kita sebut sebagai sistem pertahanan keamanan rakyat semesta, adalah segala upaya menjaga pertahanan dan keamanan negara meliputi seluruh rakyat Indonesia, segenap sumber daya nasional, sarana dan prasarana nasional, serta seluruh wilayah negara sebagai satu kesatuan yang utuh dan menyeluruh. Jadi dalam hal ini yang kita lindungi dan pertahankan ya meliputi warga negara, sumber daya, prasarana-prasarana, dan juga wilayah seluruh Indonesia. Jadi tidak hanya satu bagian, melainkan beberapa yang diantaranya sudah disebutkan dalam hal ini. Dengan kata lain, Sishankam-Rata penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran akan hak dan kewajiban seluruh warga negara serta keyakinan akan kekuatan sendiri untuk mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Jadi dalam hal ini, dalam menerapkan sistem pertahanan dan keamanan yang ada di Indonesia, kita tidak semata-mata menunggu bantuan dari orang lain atau negara lain, melainkan segala apa yang ada di dalam negara kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Ya, jadi yang kita punya itu yang kita gunakan sebagai sistem pertahanan dan keamanan. Pertahanan dan keamanan negara merupakan sebuah usaha untuk mewujudkan satu kesatuan pertahanan negara guna mencapai tujuan nasional. Lalu pertanyaannya, tujuan nasional bangsa Indonesia itu apa? Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Alinea 4, apa kalian masih ingat? Coba salah satu dari kalian ada yang bisa menyebutkan?
Baik, sambil kalian mengingat, untuk yang pertama adalah isi dari pembukaan alinea Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang keempat. Alinea keempat adalah yang pertama, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang keempat, ikut serta melaksanakan ketertiban dunia dan berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Jadi ada beberapa unsur: melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia dan berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Wilayah Indonesia yang begitu luas membutuhkan sistem pertahanan dan keamanan untuk menjaga stabilitas nasional. Salah satu alat negara yang kita punya apa saja? Kalian tahu? Yang pertama, ya betul, mengenai alat negara yang kita punya adalah Tentara Nasional Indonesia. Di sini ada gambar mengenai, ada berita atau gambar ya di sini mengenai operasi militer yang dilakukan oleh tentara kita melindungi warga negara kita yang sedang dirampok ya oleh perompak ketika ada di laut ya, ketika berlayar mereka dirompak oleh bajak laut yang ada di Somalia. Ini juga tanggung jawab alat negara yang kita punya di sini. Yang bertugas membebaskan adalah Tentara Nasional Indonesia. Kalau kalian lihat di situ ada sebuah papan yang bertuliskan, mengayomi, melindungi, dan melayani masyarakat adalah tugas pengabdianku. Dan ada seorang bapak dengan memakai seragam dan rompi anti peluru. Kalian tahu ini bapak ini bertugas sebagai apa? Ya benar, ini adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia. Bapak ini adalah polisi ya. Kalian jika sering melihat YouTube mengenai berita-berita masalah kriminal pasti tahu Bapak ini siapa. Kalau kalian lihat 86 ya, ada mengenai penangkapan pelaku-pelaku pencurian, pelaku atau orang-orang yang melanggar hukum. Bapak ini sering keluar ya, Pak MP Ambarita. Dia bertugas untuk melindungi masyarakat, mengayomi ya, dan menegakkan hukum. Sistem pertahanan yang kita punya adalah sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Ciri-ciri menggunakan sistem ini ya, menggunakan sistem rakyat semesta ada 3. Yang pertama adalah kerakyatan, yaitu orientasi pertahanan dan keamanan negara diabdikan oleh dan untuk kepentingan seluruh rakyat. Jadi dalam hal ini perjuangan untuk menggunakan sistem ini adalah semata-mata ingin melindungi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua adalah kesemestaan, yaitu seluruh sumber daya nasional didaya gunakan bagi upaya pertahanan. Dalam hal ini baik itu sumber daya alami ataupun buatan, semuanya yang bisa untuk upaya pertahanan digunakan untuk atau dalam sistem pertahanan kita. Yang ketiga, kewilayahan, yaitu gelar kekuatan pertahanan dilaksanakan secara menyebar di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan kondisi geografis sebagai negara kepulauan. Kalian tahu untuk Tentara Nasional Indonesia dibagi menjadi berapa bagian? Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Dan mereka pun disebar di seluruh wilayah Indonesia untuk melindungi wilayah-wilayah di seluruh Indonesia. Dan juga di dalam Kepolisian Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia juga dibagi juga tentunya dalam sektor kecamatan, kabupaten, ataupun daerah yang dibagi dalam
Polsek, Polres, dan juga Polda itu pun dibagi dalam wilayah-wilayah yang ada di Indonesia. Gunanya apa? Gunanya untuk melindungi setiap wilayah, karena wilayah kita luas, jadi untuk melindunginya harus dibagi ke dalam kekuatan militernya, harus dibagi ke dalam satuan-satuan tertentu itu. Sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta atau sistem pertahanan negara Republik Indonesia tertulis dalam atau diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia pasal 30 ayat 1 sampai dengan 5. Tiap-tiap warga negara, yang pertama ya, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Jadi dalam hal ini seluruh warga negara, baik itu alat negara ataupun warga negara sipil, kita berhak untuk menjaga pertahanan dan keamanan negara kita. Yang kedua, usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama. Ya, kalian ingat ya, untuk tentara dan kepolisian sebagai alat utama, sedangkan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Yang ketiga, Tentara Nasional Indonesia terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara yang bertugas mempertahankan, melindungi, memelihara keutuhan kedaulatan negara. Yang keempat, Kepolisian Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan diatur dalam undang-undang. Apa kedudukan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam pertahanan dan keamanan negara kita ini? Kedudukannya tercantum dalam Undang-Undang atau Ketetapan MPR nomor 6 tahun 2000 pasal 1 dan pasal 2. Yang pertama, pasal 1, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia serta kelembagaan terpisah sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing. Meskipun mereka terpisah, tapi mereka harus tetap bekerja sama. Ya, itu penjelasannya. Pasal 2, Tentara Nasional Indonesia dan adalah alat negara yang berperan dalam pertahanan negara. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan. Dalam hal terdapat keterkaitan kegiatan pertahanan dan kegiatan keamanan, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia harus bekerja sama dan saling membantu. Sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Sistem ini tidak hanya kita gunakan ketika peperangan secara militer, melainkan sistem ini juga mendukung dalam upaya kemajuan Indonesia secara menyeluruh. Contoh penerapan sistem ini, kita bisa berpartisipasi dalam lingkungan masyarakat, seperti contohnya melapor kepada RT apabila ada tamu yang menginap lebih dari 24 jam. Kita tahu kasus-kasus terorisme yang terjadi. Kita lihat banyak orang asing yang masuk ke daerah tempat-tempat yang padat atau dalam kawasan penduduk, ya, mereka mengontrak rumah, ya, ada yang berbaur dengan masyarakat, ada pula yang menutup diri, ya, dan ternyata mereka pun tiba-tiba melakukan hal yang tidak kita inginkan. Nah, itu salah satunya bagaimana kita harus sikap dalam
kegiatan-kegiatan bermasyarakat. Jika kita mengetahui ada tamu, ada tamu yang menginap lama, baiknya kita melapor ke perangkat desa, baik itu RT maupun RW, biar bisa saling pengertian, ya, bisa tahu kegiatannya apa di rumah kita. Yang kedua, melapor kepada pihak yang berwenang jika ada kejadian yang mencurigakan. Ini tentunya berkaitan dengan melawan hukum. Jika kita melihat orang-orang yang mencurigakan, baiknya kita selalu waspada dan tanggap untuk segera. Kalau kita melihat ada yang mencurigakan, kita harus segera untuk melaporkan ke pihak yang berwajib. Yang ketiga, bagi orang dewasa ikut melaksanakan ronda malam. Ini juga termasuk upaya untuk mempertahankan keamanan sekitar kampung kita sendiri, dari ancaman pencuri, dari ancaman mungkin salah satunya teroris tadi, atau ancaman-ancaman yang melawan hukum lainnya. Selain partisipasi kita dalam ikut menerapkan sistem pertahanan dan keamanan di dalam masyarakat, kita juga dapat menerapkannya di lingkungan sekolah. Kalian sebagai siswa tentunya juga harus mematuhi peraturan yang berlaku di dalam sekolah kita ini. Atau kalian juga bisa ikut dalam kegiatan-kegiatan yang bisa nambah keilmuan kalian terhadap kenegaraan atau kedisiplinan. Contohnya terlibat dalam kegiatan pramuka, lalu mengikuti upacara bendera. Mengikuti upacara bendera salah satu upaya kita tentunya dalam mengingat para pahlawan yang telah berjuang untuk merebut, ya, dan mempertahankan negara yang kita cintai ini. Sampai sekarang kalian tetap bisa bersekolah dengan bebas tanpa gangguan dari manapun, ya, itu juga termasuk kalian sudah merdeka. Selain itu, dalam hal menjaga kondusivitas lingkungan sekolah, ya, kalian juga harus bisa menerima teman yang beda agama atau beda suku dengan baik. Itu juga salah satu upaya dalam upaya kita untuk menjaga kerukunan. Biar apa? Lingkungan tetap kondusif. Jika kita tidak menghargai orang lain, orang yang beda agama atau beda suku, nantinya bisa terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan antar suku. Tentunya itu juga tidak kita inginkan, ya, kejadian seperti itu. Jadi mau tidak mau, kita harus ikhlas. Bagaimana kita harus menerima teman yang berbeda dengan kita, entah itu karena sukunya, entah itu karena agamanya, ya, kita harus bisa menerimanya demi kerukunan dan juga kondisivitas di lingkungan sekolah. Jadi kita menerapkan sistem income rata di lingkungan negara. Partisipasi kita menerapkan sistem ini di lingkungan negara itu bisa dengan kalian membayar pajak. Jika nanti kalian sudah dewasa, ya, kalian nanti akan diwajibkan untuk membayar pajak karena kepemilikan suatu benda berharga, ya, jadi motor, rumah. Kalian nantinya diwajibkan untuk membayar pajak. Pajak itu digunakan juga untuk mengisi kas negara yang nantinya kembali lagi ke masyarakat untuk membantu masyarakat
untuk merawat sarana prasarana. Tentunya kembali lagi tujuannya adalah untuk sistem ini biar bisa berjalan ya. Kembali lagi ke situ. Tujuannya itu kenapa harus membayar pajak. Lalu selain membayar pajak, kalian juga harus menaati peraturan yang berlaku. Di sini peraturan yang berlaku penerapannya bisa bukan hanya di dalam luar sekolah, mau di dalam sekolah pun kalian harus bisa menaati peraturan yang berlaku di dalam sekolah. Ya, contohnya hadir tepat waktu dalam pembelajaran, tidak membolos. Ketika pembelajaran jarak jauh pun kalian harus presensi tepat waktu, mengumpulkan tugas juga harus tepat waktu ya. Jangan meremehkan meskipun pelajaran jarak jauh. Selain itu, dalam kehidupan kalian di luar sekolah, kalian harus mematuhi peraturan di keluarga ya, peraturan secara hukum. Kalian tidak boleh melanggar hukum. Untuk zaman sekarang ya, kalian harus berhati-hati. Contohnya harus berhati-hati dalam menggunakan media sosial ya. Kalian tidak boleh sembarangan. Saya tidak mau ya melihat atau mendengar anak-anak di sini, anak-anak saya di sini itu menggunakan media sosial dengan tidak baik ya. Jangan asal memposting. Saya tidak suka kalian memposting hal-hal yang negatif ya. Itu hak saya, Pak. Selama kalian masih terikat di sekolah ini, mau bagaimanapun kalian di luar sana menggunakan media sosial, itu nantinya kalian tetap membawa nama sekolahan kalian. Jadi harus berhati-hati. Yang ketiga ini saya contohkan lagi, menjadi sukarelawan korban bencana. Warga negara atau sahabat kita yang terkena bencana tentunya mereka membutuhkan pertolongan ya. Kita baiknya harus membantu mereka dalam hal support ataupun tenaga maupun jika kita mempunyai dana yang lebih, kita juga bisa menyisihkan buat membantu mereka. Itu juga salah satu upaya kita dalam menerapkan sistem ini di lingkungan negara. Negara dalam konteks sistem pertahanan dan keamanan negara, usaha penyelenggaraan pertahanan negara merupakan wujud upaya bela negara. Sudah saya jelaskan tadi ya. Jadi usaha kita dalam menyelenggarakan pertahanan dan keamanan negara itu merupakan wujud dari bela negara. Kesadaran bela negara pada hakikatnya merupakan kesediaan berbakti pada negara dan berkorban demi membela negara. Bela negara yang dilakukan oleh warga negara merupakan hak dan kewajiban membela serta mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. Tentunya dalam bela negara, dalam penerapannya harus dipahami ada beberapa unsur. Di situ ada cinta tanah air. Cinta tanah air, kalian harus punya rasa cinta tanah air. Contohnya penerapannya ya, contoh penerapannya melestarikan budaya, mencintai bahasa nasional ataupun maupun bahasa daerah.
Yang kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara. Itu contohnya mencegah perselisihan antar kelompok atau perorangan. Kalian juga harus bisa menerapkan Pancasila dalam kehidupan kalian sehari-hari. Contohnya dapat menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan nyata. Lalu rela berkorban untuk bangsa dan negara. Itu contohnya berjuang dalam lomba-lomba nasional maupun internasional. Lalu memiliki kemampuan bela negara, pengamanan lingkungan sekitar dalam kegiatan seskampling ataupun kerja bakti. Baik anak-anak, untuk pembelajaran kita cukup. Kalian bisa membaca ulang, bisa mempercepat ya sesuai dengan kalian yang mau. Baik, selamat belajar.